Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 BDP. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat walaupun di rumah saja ya nak. Kembali lagi bersama Ibu Lina dalam pelajaran bisnis online. Oke, kita masuk ke bab 1 tentang iklan online ya nak. Maaf suara ibu agak kurang baik. Oke, di sini ada pengertian iklan online. Ya, iklan online itu pengertiannya adalah upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Iklan online juga bisa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk atau jasa lewat dunia maya, yang tujuannya tidak lain untuk meraih keuntungan dari kegiatan penjualan. Dalam pengertian sederhana, iklan online adalah cara untuk memasarkan produk atau jasa bisnis dengan sarana internet atau website. Jadi, kata lainnya iklan online ini disebut juga sebagai iklan internet. Nah, iklan internet ini menyampaikan pesan pemasaran promosi kepada konsumen melalui online, jadi bukan offline ya. Nah, kamu bisa bayangkan kalau dari pengertian ini saja, iklan online secara daring, berarti kan itu di dunia maya. Nah, apapun yang di dunia maya berarti kan bukan yang bersifat real ya. Nah, kamu pernah lihat yang seperti ketika kamu melihat Instastory, lagi asik-asik lihat Instastory temen-temennya, terus tiba-tiba terhenti karena ada iklan. Lalu kamu mau lihat YouTube, di situ ketika mau lihat film ataupun apapun yang ada di YouTube, video-video lainnya, terus terhenti karena ada iklan. Kamu mau ke Google dari pelajaran sejarah atau pelajaran apapun, misalnya sejarah tentang Pancasila, carilah, udah ketemu, terus tiba-tiba terhenti juga, misalnya stop, terus di situ ada iklan tentang obat nyamuk misalnya, terus suruh kamu mau mati ini, ada simbolnya dulu tuh, simbol X gitu, baru kamu bisa close kan, iklannya itu berhenti. Nah, kamu mencari apapun di dunia maya pasti nanti terhenti karena ada iklan. Nah, begitulah iklan online di zaman sekarang ini yang begitu canggihnya, luar biasa kan ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada keuntungan iklan online. Keuntungan iklan online itu ada 5. Oke, yang pertama adalah mengurangi biaya atau reduce cost. Lalu kok bisa ya? Jadi mengurangi biaya ini, jadi kalau kita melakukan iklan, kita punya produk terus kita iklan kan, pasti melakukan iklan untuk promosi. Nah, biayanya itu kan pasti gak sedikit ya. Biaya yang dibutuhkan untuk iklan online ini itu jauh lebih murah dibandingkan kamu iklannya itu offline. Jadi kamu misalnya offline tuh kamu pasang spanduk banyak, kamu brosur lah, spanduk, pamflet atau apapun, billboard, pasang billboard, terus pasang di majalah, di koran dan lain sebagainya, itu jauh lebih besar. Dan ini iklan online itu jauh lebih murah dibandingkan kamu harus mengiklankan itu secara offline ya. Kalaupun perusahaan atau bisnis perorangan dapat memiliki media online sendiri atau website, dikelola dengan benar, biaya dikeluarkan untuk iklan online pun masih tergolong lebih murah dibandingkan offline. Oke, kita masuk kedua, cakupan yang lebih luas atau wider coverage. Jadi di sini keunggulannya, cakupan dan jangkauannya itu luas, networknya itu luas. Luas nih, kenapa luas? Karena seluruh dunia itu bisa melihat iklan ini. Asalkan
memiliki jaringan internet pastinya. Jadi orang yang tinggal di kawasan desa terpencil sekalipun itu pasti bisa lihat iklan yang kamu tayangkan kalau kamu mengiklankan secara online. Jadi tayangan iklan itu tetap masih bisa terlihat walaupun di desa terpencil. Nah, itu enaknya kalau pasang iklan online ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah pengguna dapat disasar sesuai keinginan atau target audience. Ini maksudnya nilai tambah. Jadi iklan online ini memiliki nilai tambah atau value added. Jadi menarget pasar itu sesuai dengan keinginannya. Contohnya gini nih. Jika wilayah sasaran produk akan dipasarkan hanya di Indonesia saja, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah melakukan riset kecil tentang calon pengguna produk atau jasa perusahaan. Jadi bisa juga dilakukan pengelompokan menggunakan bahasa utama bahasa Indonesia jika memang banyak penggunanya orang Indonesia. Jadi dikelompokkan ini sesuai dengan targetnya. Jadi segmentasinya ini kemana nih? Kalau misalnya orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia kayak gitu, orang Arab pakai bahasa Arab. Terus keinginan pengguna produk atau jasa ditawarkan perusahaan dapat dilihat dari riset yang ada dan yang telah dipublikasikan. Kemudian lanjut ke yang keempat ya, mudah melacak dan mengukur, easy to track and measure. Jadi perusahaan atau bisnis perorangan yang mempublikasikan atau mempromosikan produk atau jasanya dengan cara iklan online dapat melakukan pelacakan serta mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan media online sebagai sarana iklan. Nah, di sini mudah melacak dan mengukur. Jadi dilacak dapat dilakukan dari data statistik yang ada. Di dalamnya dapat dilihat daerah asal pengunjung, kebangsaan, responnya, dan lain sebagainya. Jadi mudah untuk dilihat siapa sih yang melihat atau bisa gampang sekali untuk melacaknya kalau kamu melakukan iklan online ini. Jadi melacak dapat dilakukan dengan data statistik yang ada. Di dalamnya dapat dilihat daerah asal pengunjung, kebangsaan, responnya, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah kecepatan yang lebih baik atau better speed. Jadi proses pemasangan iklan dan proses iklan untuk sampai pada targetnya adalah konsumen ya, lebih cepat dibandingkan dengan cara offline pastinya, bahkan dalam hitungan detik. Semakin cepat dan murah akses internet, semakin cepat juga tayangan iklan online dapat disaksikan. Di dunia offline, proses pemasangan dan penayangan iklan memerlukan waktu yang relatif lama. Jadi benar-benar ketika kamu melihat iklan di Instagram, di Facebook, cepatnya bukan main. Apalagi di Google ketika kamu search sesuatu kata, terus kamu lihat tiba-tiba di link tersebut ada iklan. Kamu mau download sesuatu musik dan segala macam, ada iklan, dan itu benar-benar cepat sekali. Oke. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, untuk materi berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis iklan online, Ibu berharap yang pertemuan kali ini harap dicatat, diresum, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.